Saudara RRI Jambi dimanapun kalian berada, salam perjuangan bagi Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Perkenalkan, saya Ara. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang pahlawan nasional yang berasal dari Jambi. Beliau adalah Raja Jambi terakhir yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Jambi sebagai Datuk Berhalo. Bagaimana tidak? Berkat perjuangannya melawan Belanda pada tanggal 24 Oktober 1977 melalui Kepres nomor 79, pemerintah menetapkan pahlawan tersebut sebagai pahlawan nasional. Namanya adalah Sultan Taha Saifuddin. Siapa yang tidak mengenal sosok beliau? Perjuangannya diabadikan menjadi nama perguruan tinggi, nama bandara, nama jalan, dan kapal perang kebanggaan pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sultan Taha Saifuddin merupakan keturunan Salero Putri Pinangmasa. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Fahruddin yang merupakan Raja Kerajaan Melayu Jambi. Pahlawan yang memiliki nama kecil Raden Taha Jayadiningrat ini lahir pada tahun 1819 di Keraton Tanah Pilih. Saat remaja, ia mendapat gelar Saifuddin yang berarti pedang agama. Pada tahun 1841, ayahanda tercintanya wafat, maka digantikanlah oleh pamannya yang bernama Abdurrahman Zainuddin sebagai sultan. Sementara Raden Taha Saifuddin diangkat sebagai Ratu Sultan sekaligus putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Jayadiningrat. Setelah Abdurrahman Zainuddin wafat, maka Sultan Taha Saifuddin dinobatkan sebagai sultan. Disinilah awal mula Sultan Taha Saifuddin berjuang melawan Belanda. Dalam pidato perangnya, ia menyatakan rasa tidak senangnya pada Belanda dan membatalkan seluruh perjanjian yang pernah dibuat oleh sultan-sultan sebelumnya. Pemerintah Belanda boleh mempertahankan pendiriannya, dan itu berarti perang terhadap Jambi. Dan kami yakin kami mampu berdiri di atas kekuatan kami sendiri untuk mempertahankan negeri Jambi. Mendengar pernyataan tersebut, Belanda mengutus Residen Palembang untuk melakukan perundingan dengan Sultan Taha di balik tabir. Akan hilang keimananku selama 40 hari bila bertatap muka dengan mereka. Negeri ini milik rakyat Jambi yang harus dibela hingga tetes darah penghabisan. Mendengar pernyataan tersebut, Belanda mengirimkan 3 armada besar perangnya dengan 3 kapal perang yang dilengkapi meriam besar untuk meluluhlantahkan Kesultanan Tanah Pilih Jambi. Inilah kali pertama Sultan Taha membawa pasukannya mundur dan mengungsi ke belakang istana hingga terus ke hulu. Untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Taha Saifuddin menunjuk para hulu balang dan panglima perang, salah satunya Raden Matahir. Kemudian perang berlanjut hingga ke berbagai daerah di Jambi, seperti Tembesi, Tebo, Bangko, Bungo, Sarolangun, serta Sungai Tabir. Mendengar pernyataan tersebut, Belanda mengutus mata-mata dan berhasil menemukan tempat persembunyian Sultan Taha Saifuddin. Menurut firasat yang datang padaku, malam ini akan terjadi perang yang besar. Tapi aku tidak akan menyerah. Belanda hanya bisa menawan jasadku tanpa nyawa. Aku telah siap mati syahid. Bila aku mati, katakan bahwa yang mati itu bukan aku, tetapi rakyatku.
demi semangat perjuangan. Tapi bila yang mati adalah rakyatku, katakan pada Belanda bahwa aku yang mati. Allahu Akbar. Pada tanggal 26 April 1904, benteng pertahanan terakhir Sultan Taha diserang oleh pasukan Belanda. Setelah setengah abad berperang melawan Belanda, Sultan Taha menghembuskan nafas terakhirnya di Betung Berdarah. Betung Berdarah menjadi saksi Sultan Taha tak pernah mati.